Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrabu safiyal haniya wahab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrabu safiyal haniya wahab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrabu safiyal haniya wahab ya ghani. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarah wal tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wad dilalata 'ala al khair ibtigha'a mardati wa qurbihi wa thawabihi wa husnul khatimah ma'al lutfi wal 'afiyah was salahil 'aqiba bi rahmatika ya arhamar rahimin, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumat ini kembali kita bersama berkumpul di Majelis Ta'lim Al-Kautsar. Kita bersama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini semoga kelak mendapatkan telaga dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya sama-sama kita ketahui bahwa telaganya namanya Al-Kautsar. Insyaallah mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada para hamba-hamba Allah yang saleh, Allah juga anugerahkan kepada kita semua insyaallah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah, nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan demi kesempatan untuk duduk di majelis kebaikan. Karena Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau pernah berkata, nanti seluruh anak cucu Adam pada yaumil qiyamah dikumpulkan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu mereka semua akan dipertanyakan terkait setiap detik, menit dan jam yang berlalu dari hidupnya. Pasti ditanya detik, menit, jam. Setiap detik, menit, jam yang berlalu dari hidupnya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan terlihat wajah yang dipenuhi dengan penyesalan di hati wajah manusia tersebut tatkala mendapati dalam menitnya atau detiknya atau mungkin jamnya ternyata dia jumpai dirinya tidak sedang berada dalam perbuatan kebaikan. Saat dia temukan dalam detiknya, dalam menitnya, dalam jamnya, ternyata dia sedang tidak zikir, dia sedang tidak sholawat, dia sedang tidak berbuat kebaikan, tetapi dia jumpai dirinya sedang lalai, sedang melakukan bahkan kemaksiatan atau perbuatan-perbuatan kesia-siaan. Maka saat itu kau akan dapati orang tersebut begitu sangat menyesal, sampai-sampai penyesalannya begitu dalam, seolah-olah mereka merasa hatinya tersayat-sayat dari besarnya penyesalannya. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kita merasa, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita sering diberikan kesempatan oleh Allah untuk datang ke majelis ilmu. Kita sering diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita membaca daripada Maulid Nabi, Burdah Al-Madi, bahkan mungkin Hadrah dan lain sebagainya, dari azkar-azkar lainnya. Kita dikasih kesempatan, itu adalah suatu nikmat yang mana dengan kita mengisi waktu-waktu kita dengan kebaikan, maka semakin kecillah penyesalan yang akan kita dapatkan. Tetapi dengan apa? Dengan banyaknya kesia-siaan yang kita lakukan, maka tentu itu juga sama dengan kita akan merasakan penyesalan yang berkepanjangan nanti di yaumil qiyamah. Nasallallahu salama wal afiyah. Mudah-mudahan Allah pelihara, Allah jaga kita semua. Kita enggak mau buang-buang waktu kita, dan ternyata membuang-buang waktu itu salah satu yang sudah pernah ditegur sama Nabi, nikmatan maghbun. Kata Nabi, ada dua nikmat yang paling sering orang itu lalai darinya.
Yaitu nikmat apa? As-sihhah wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat senggang. Orang kalau dikasih sehat cenderung jarang mensyukuri nikmat sehatnya. Kapan dia mulai mensyukuri nikmat sehat? Justru kalau dia ngerasain sakit. Begitu dia ngerasain sakit dia bilang, enak bener kalau nih kaki bisa begini. Enak betul nih mata kalau bisa ngeliat jelas. Enak betul nih perut. Enak betul nih jantung. Enak betul nih ginjal. Terus kapan? Tapi setelah kadang-kadang ngerasa dulu sakitnya, baru tahu nilai nikmatnya. Padahal kita mestinya sadar itu nikmat jauh dari sebelum Allah kasih kita sakit. Mestinya yang hari ini matanya masih cerah ngelihat, syukurin nikmat matanya. Hari ini yang telinganya masih begitu jelas mendengar, syukurin nikmatnya. Hari ini yang daya ingatnya masih dikasih sama Allah dengan apa? Dengan kuat, syukurin nikmatnya. Begitu juga dengan fisiknya, kakinya masih bergerak dengan sempurna, gerak tubuhnya masih leluasa bergerak, ya perutnya dan penyakit-penyakit lainnya hampir dibilang alhamdulillah jauh dari berbagai macam penyakit yang berbahaya dan lain sebagainya. Oleh karena itu sebelum datangnya sakit syukurin dulu nikmat sehatnya. Baru kemudian Nabi kemudian mengatakan apa nikmat yang kedua? Al-faragh, nikmat senggang. Senggang itu adalah salah satu nikmat yang seringkali orang terlupa. Kalau lagi punya waktu senggang, kebanyakan orang kalau lagi senggang ngapain sih? Ya, tidur, istirahat, lurusin pinggang katanya bilang, sambil mungkin lihat-lihat HP gitu kan. Terus kadang-kadang sambil nyantai ya. Kalau yang sifatnya mau istirahat boleh-boleh aja. Bahkan kita kalau mau istirahat dianjurin niat. Niat untuk apa? Menguatkan kita dalam taat. Bayangin, ada bedanya kan? Kita tidur disuruh niat. Kalau tidur itu biar berpahala gimana caranya? Niatin tidur ini untuk memberi tenaga saat kita melakukan taat. Berarti sama sekali kalau bisa nggak ada yang namanya waktu senggang. Senggang tuh buat hal yang sia-sia nggak ada. Terus gimana Ustazah? Kita kan kadang-kadang juga butuh healing. Kita butuh me time. Kita butuh santai. Siapa yang bilang nggak boleh? Punya me time boleh. Mau healing boleh. Mau punya waktu yang santai juga boleh. Tapi dengan catatan healingnya, me time-nya, santainya manfaat. Manfaat. Cari deh healing yang manfaat. Cari deh me time yang manfaat. Setidaknya kalau itu semua mubah, jadikan dia berpahala. Jadi kalau dia mubah, jadiin dia pahala. Me time-nya saya mau healing, pengen cari tenang sejenak. Perginya kemana? Puncak. Lihat yang ijo-ijo. Biar dapat yang sejuk-sejuk. Rumah Umi Soba hijau semua, nggak perlu ke puncak. Mau ngeliat hijau ke rumah Umi Soba aja. Temboknya hijau, ubinnya hijau, karpetnya hijau, semuanya hijau Umi Soba ya. Nggak usah ke puncak. Enggak, kita butuh suasana pengen lihat gunung, pengen dapat udara segar gitu yang sejuk-sejuk. Oke, cari yang berpahala. Gimana caranya pergi ke situ berpahala? Niatin, mau apa? Mau tafakkur alam. Pahala kan? Iya, pahala. Begitu juga pengen ngerjain apa? Pengen santai-santai ngeteh sore. Santai kan? Gimana caranya biar berpahala? Ngeteh sore sambil baca-baca yang berguna. Pahala tuh. Iya apa enggak? Pahala. Dan banyak lagi, sebetulnya senggang itu bisa berubah menjadi suatu kebaikan.
Makanya Rasulullah SAW ingetin sama kita, jangan sampai yang namanya waktu senggang ini kemudian diabaikan. Pada akhirnya orang menjadi siapa? Menjadi orang yang kalang kabut di waktu-waktu yang sudah sangat mepet. Nah, udah waktu mepet baru kalang kabut. Sementara waktu senggang kemana aja? Nah, gitu. Rasulullah nggak suka. Rasulullah itu senang orang itu benar-benar bisa menghargai waktu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita senantiasa pengetahuan untuk kita bisa memuliakan waktu demi waktu yang Allah berikan, agar tidak ada satupun waktu berlalu dari hidup kita kecuali semua itu dipenuhi dengan kebaikan. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kita mau lanjut daripada kitab Nasaihul Ibad di Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala Daud alaihi salam, Nabi Allah Daud alaihi salam berkata bahwa dia pernah diwahyukan Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Zabur. Allah berwahyu, mengirimkan wahyu kepada Nabi Daud. Apa yang Allah wahyukan kepadanya? Haq 'alal aqil alla yashtaghil illa bi thalath. Sepatutnya bagi orang yang berakal tidak menyibukkan dirinya kecuali dengan 3 hal berikut. Dia enggak sibuk kecuali dengan 3 hal berikut. Artinya ini pesannya Allah kepada siapa? Kepada Nabi Daud. Tapi Allah sebut apa? Haq 'alal agil. Kalau orang itu berakal, pasti orang ini enggak bakal nyibukin dirinya kecuali untuk 3 hal ini. Tapi kalau ada kita temukan dalam diri kita kesibukan selain daripada 3 ini, maka dapat dipastikan akal kita kurang sempurna. Kenapa? Karena ini disebut dengan haq 'alal agil. Sepatutnya orang yang betul-betul berakal, dia tahu dia hanya akan sibuk dalam 3 perkara ini aja. Yang pertama apa? Qala tazawwudi li ma'ad. Menyiapkan bekal untuk ke kampung akhirat. Dia sibuk, kalau ngapa-ngapain semua mikirnya tentang tabungan akhirat, tentang bekal di kampung halaman yang terakhir. Kalau yang ikut kajian saya semalam, kita bahas ya tentang apa? Bahwa tubuh kita punya kampung halaman. Kita punya tubuh nih, jasad, rindu sama kampung halaman di mana tanah kita dilahirkan. Tapi kamu tahu bahwa jiwamu juga punya kerinduan. Kepada siapa dia merindu? Kepada kampung halamannya di mana ruhmu diciptakan. Jadi ruh juga punya kampung halaman. Di mana lagi kalau bukan akhirat? Dia rindu akan kampung halamannya, sama kayak jasad kita rindu sama kampung halaman di mana kita dilahirkan. Nah, alal agil, untuk orang yang berakal, dia pasti tahu. Dia ngapain? Sibuk ngurusin bekal kampung akhiratnya, bekal kampung halaman yang sesungguhnya. Hari-harinya dia hanya mengerjakan sesuatu yang dia tahu bahwa ini akan dibawa sampai dia wafat. Nah, apa aja tuh amal yang bisa dibawa sampai dia wafat? Semua amal soleh bisa dibawa sampai dia wafat. Dan dikatakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, kullu amal ibnu Adam munqati. Tiap amal anak cucu Adam nanti akan terputus, kecuali 3 amal yang enggak mutus. Dan kita diingetin, hari ini kesempatan kita berbuat banyak hal. Senyum masih bisa, pahalanya ada. Betul apa enggak? Sedekah yang kita mau kasih ke orang hari ini masih bisa, pahalanya ada, uangnya ada, kitanya ada, masih bisa dapat, gitu kan? Terus kemudian nolongin orang, bantuin orang, nganterin orang, nolongin kebutuhan orang, kita bantu, kita kasih, ada, kitanya masih hidup, kitanya masih bisa berbuat, gitu kan? Hadir kajian, jelas duduk di majelis taklim, kita pulang kita dapat pahala. Sholat, ibadah, ngaji dan lain sebagainya, kita udah bisa, masih hidup masih bisa ngerjain itu semua. Tapi nanti kalau udah wafat, nah,
amal sholat keputus, amal puasa keputus, amalnya senyum keputus, amal-amal kita di dalam berbuat segala kebaikan keputus, kecuali 3 amal yang gak putus. Yang pertama, sedekahun jariyah, sedekah yang sifatnya gak ngasih hari ini habis, tapi sifat yang kalau kita kasih terus manjang, walaupun kita udah gak ada, tapi berkah dari sedekahnya masih ada. Kayak apa? Kayak bikin sumur, yang ngambil airnya masih terus. Ya, kita nyiapin ada bangunan pondok, ada bangunan masjid, baru mau dibangun, kejar. Airnya saya aja yang bikin. Tiap kali orang datang sholat, tiap kali orang datang air, siapa jariyahnya pahalanya? Kita yang mantekin sumurnya. Begitu juga bahkan kata ulama, kalau ada orang sakit berkepanjangan, sakitnya gak sembuh-sembuh, suruh apa? Suruh sedekah. Wa afdalu sadaqah al-miyah. Sedekah yang paling utama itu adalah sedekah air. Tapi bukan air minum maksudnya. Yang dimaksud itu adalah air yang bisa terus orang mendapat manfaat darinya. Nah, gitu, mantekin air sumur, bikin air sumur. Makanya perhatiin, wali-waliullah, orang-orang soleh pada gali sumur semuanya. Kalau kita ke Masjid Pekojan hari ini ada sumurnya. Kita ke Masjid Kuitang luar Batang ada sumurnya. Betul apa enggak? Dan masih banyak lagi ada sumurnya. Kenapa? Hadza afdhalus shadaqah. Itu paling afdalnya sedekah. Baru kemudian kita bangun masjid, masjidnya masih berdiri, kitanya udah wafat, kita dapat pahala. Atau kita bangun majelis ilmu, majelis taklim, orangnya udah enggak ada, udah wafat, majelis taklimnya masih terus berjalan, pahalanya masih tetap terus ngalir buat kita. Itu pahalanya tetap dapat. Kenapa? Karena sedekahnya sifatnya mengalir, terus menerus ada. Sifatnya masih terus berkepanjangan ada walaupun dianya udah enggak ada. Baru kemudian kan yang kedua, al-ilmu yuntafa'u bihin nas. Ilmu yang darinya orang banyak ngambil manfaat. Dia guru kah? Dia pengajar kah? Oh, ternyata dia bukan guru, bukan pengajar, dia penulis. Dari semua tulisannya, pesan-pesannya banyak orang mengambil manfaat. Dan orang bisa berubah hidupnya, termotivasi dari kata-katanya dan tulisannya. Semua itu dia lakukan. Iya, nanti kalau dia udah gak ada, rekam jejak tulisannya, pesannya, atau mungkin untayan-untayan nasihatnya, terekam, masih banyak. Ada muridnya. Kalau hari ini ada pengikutnya, kan kita ada di follow di Instagramnya, ada yang follow gitu ya, ada pengikutnya, dan orang lihat selama dia hidup ternyata dia selalu memposting quote-quote positif, hal-hal yang manfaat, hal-hal yang baik, sehingga selalu mengingatkan orang, mendatangkan kemanfaatan, kebaikan. Ada orang yang nggak ngerti sesuatu jadi ngerti sesuatu dari kata-katanya. Dari sini pahalanya terus ngalir. Sampai kapan? Sampai selama orang itu mendapat manfaat. Selama itu dilakukan, selama itu dijalankan, maka walaupun dia udah gak ada, pahalanya tetap terus mengalir. Nah, itu nikmatnya kalau bisa menempatkan kedudukan menjadi ulama. Ulama nyetak, bukan nyetak murid aja, nyetak kitab juga mereka. Ikan bikin kitab, karya tulis. Imam Bukharinya tahun berapa? Imam Muslim tahun berapa? Muhaddits al-mufassir, para pengarang tafsir ya, itu dari tahun berapa? Tetapi berkat jasa-jasa mereka yang mereka tulis nggak hilang, ilmunya tetap ada, sehingga pada hari ini kita duduk, kita masih bisa belajar dari karya tulis mereka. Al-Imamul Haddad rahimahullah, Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita hari ini ngaji, ada berapa jamaah di sini? Oh, katakan ada 200 orang misalnya. 200 orang yang 300 orang yang hadir, semua punya pahala hari ini, ngalir kepada yang kali ini kita kaji kitabnya. Betapa nikmatnya jadi beliau. Ini disebut dengan al-ilm yuntafa' bihin nas. Darinya ilmu itu manfaat. Dari kitab ini Nabi Daud, nukil an Nabi Daud,
yang dia nukil tentang ucapan Nabi Daud. Berarti Nabi Daud menyampaikan pesannya tentang apa yang Allah wahyukan kepadanya. Dari semua ini juga Nabi Daud dapat jatahnya. Gitu kan? Dan yang pasti semua yang kita dapat pelajaran, ilmu dan lain sebagainya, kita ini semua nggak tahu apa-apa kalau tidak semua ini keluar dari siapa? Dari mulut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap orang yang belajar, setiap majelis ta'lim itu dibuat di mana tempat, semua orang yang belajar mengkaji baik pondok, pesantren dan lain sebagainya, bisa dibayangin? Semua mereka itu tiap harinya saat menuntut ilmu mengirimkan pahala untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hatta Al-Quran kalau bukan keluar dari lisannya Nabi, tahu apa kita tentang Quran? Betul apa enggak? Hatta Quran firman Allah, kita enggak bakal tahu seperti apa itu firmannya, seperti apa itu bunyinya kalau Nabi tidak ajarkan kepada kita. Nabi sampai pahalanya paling banyak. Masya Allah. Baru yang terakhir, waladun saleh yad'ulah. Amal yang enggak putus, anak soleh yang doain dia orang tuanya. Siapa aja orang baik, orang muslim, kata beberapa imam lainnya, menurut madhab Imam Syafi'i, menurut madhab para a'immah lainnya, bahwa sungguhnya doa-doa yang kita baca dan kita tujukan kepada arwah dari seluruh kaum muslimin yang wafat, yang telah meninggal dunia, maka apa yang kita baca untuk mereka itu pahalanya sampai kepada mereka. Nah, itu selagi masih didoain, masih ada yang doain kita masih tetap dapat kebaikan dari doa-doa yang hidup. Jadi banyak Allah mengampuni dosanya ahli kubur dengan sebab permohonan ampun orang yang hidup. Orang yang hidup doain yang wafat. Ya Allah, ighfir lahum warham wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warham wa'fu anhum. Diampuni. Bacain apa? Bacain surat Tabarak. Tiap datang ziarah kuburnya baca surat Al-Mulk. Niatin hilmani min adzabil qabr, dibacain. Karena kan Rasulullah bersabda surat Tabarak itu mencegah kita dari siksa kubur, menjaga kita dari siksa kubur, dibacain. Gara-gara sebab yang hidup doain yang wafat, maka yang wafat terampuni. Subhanallah. Nah, ini nikmat, apalagi kalau itu adalah anak kita sendiri. Maka orang yang berakal, dia pasti akan menyiapkan bekal dirinya untuk kembali ke kampung halaman akhiratnya, maksudnya gitu ya, kampung akhiratnya. Baru kemudian yang kedua, wa mu'natin lima'ash. Apa yang bakal dilakuin yang kedua kesibukannya? Mencari biaya untuk kehidupan dunia yang secukupnya, yang cukup, yang dia butuh. Artinya dia bukan orang yang sibuknya sampai lupa mencari kebutuhan. Hari gini listrik bayar. Zaman dulu lampu pakai minyak. Iya kan? Minyak itu sama aja kayak listrik hari ini. Untuk dapetin minyak orang butuh duit. Orang butuh duit. Kalau ada orang gak pakai minyak sekalipun, setidaknya dia masih ikhtiar dengan kayu, dengan apa. Ini bentuk usaha sesuai dengan yang dibutuhkan. Apalagi kebutuhan kita, alma, air, makan, minum, kita butuh. Nah, ini semua sifatnya. Artinya kalau ada orang sibuk mencari untuk kebutuhan hidupnya, dilarang atau enggak? Enggak dilarang, boleh. Asal benar nyari. Memang untuk kebutuhan hidup, bukan untuk ngambil hak orang, bukan untuk memuaskan hawa nafsunya, bukan, enggak, tapi dia cari sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Dia cari untuk makannya, untuk menafkahi istrinya, menafkahi anaknya, tanggung jawabnya, menyekolahkan, kan itu bagian daripada tanggung jawab. Kesadaran ini ibu nggak bisa mungkin nyadarin suami. Tapi setidaknya kalau ibu punya anak laki, tanamkan di dalam hati mereka besarnya tanggung jawab dalam menafkahi. Gitu. Ingat,
Ibu nggak bisa mungkin sekarang nuntut laki nafkahin saya, karena kalau ibu begitu, ibu bisa berantem terus sama suami. Betul apa enggak? Nah, kita nggak mau cari itu. Jatah rezeki pasangan itu dari Allah. Allah tahu mungkin yang terbaik bagi kita. Tapi dia nggak ngasih kita seperti apa yang kita harap. Berarti Allah punya cara jalan lain untuk ngasih kita. Anggap aja begitu. Kita nggak bisa nasehatin suami kita, tapi ibu berhak nasehatin anak laki-laki ibu. Apa nasihat yang ibu harus bilang sama mereka? Ingat, tanggung jawab nafkah itu kamu. Biar bisa nak nafkahin anak orang. Biar bisa nak nafkahin anak-anakmu. Itu harus pesannya dari siapa? Dari ibu. Ibunya. Hari ini mungkin ibu banyak kasih pesan anak hati-hati di jalan. Siapa yang benar-benar ngasih wejangan kepada anak lakinya untuk bisa bertanggung jawab nafkahin istrinya, nafkahin anak-anaknya. Nanti kalau sudah kasus kayak gini, rezeki itu Allah yang atur. Sekalipun rezeki Allah yang atur, tanamkan tanggung jawab dalam otaknya. Itu tanggung jawab. Kalau bukan ibu yang ngingetin dia, siapa lagi? Enggak, siapa lagi? Ibu ngarep siapa yang ngingetin? Anak laki bisa dengar dari orang tuanya. Asal ibu tahu aja cara ngomongnya. Jangan kayak kereta api nggak putus-putus. Gitu. Iya, ngomong nggak putus-putus kayak kereta api, nggak ada anak laki yang mau dengerin. Ngomong sama anak laki itu sebentar aja. Mama butuh waktu 5 menit, dengerin. Ya. Mau tidur, kasih wejangan yang positif. 5 menit, jangan setengah jam. Mama ngomong. Nggak ada yang dengerin. Tapi itu tanggung jawab, jadi tanggung jawab kita sebagai para para ibu, para ummahat, untuk mengingatkan anak-anak bujangnya, anak laki-lakinya, biar menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Karena ternyata mencari pencarian untuk kebutuhan hidup itu bukanlah sesuatu yang salah. Gak ada, sangkalannya dari itu gak ada. Kita gak dilarang untuk mencari hal tersebut. Baru kemudian yang ketiga, wa talabi ladzatin bihalal. Yang ketiga, mencari kenikmatan dengan cara yang halal. Saya pengen hidupnya nikmat, gak dikejar-kejar utang. Pengen, boleh. Caranya gimana hidup nikmat? Yang halal. Bukan dengan mengambil hak orang, bukan dengan merampas, merampok, mencuri, menodong, menyakiti, tidak. Bukan itu caranya. Tapi siapa yang mau hidupnya tenang, damai, nikmat, tumakninah, pengen ngerasain, ya Allah, enak banget tuh yang punya mobil, enak banget tuh yang punya motor. Mau, kata Allah, kau ingin rasakan nikmat yang seperti itu? Boleh, cari yang halal. Kerja yang benar, yang halal, bukan dilarang. Dan orang bilang, kalau punya akal, hidupnya gak akan sibuk dari begini. Masalahnya, banyak dari orang-orang di luaran, ya, lupa dengan tanggung jawab yang 3 ini, maka mereka menjadi orang keempat, kelima, dan lain sebagainya. Di antaranya apa? Orang yang sibuk nyinyir, ngelihat orang yang hidupnya nikmat dinyinyirin. Ada nggak kesibukan dari hal ini? Artinya kalau kita temukan orang melakukan perbuatan lewat dari 3 ini, akalnya dipertanyakan. Akalnya benar apa enggak? Kehidupannya tinggal ngurusin orang. Kok bisa sih? Tinggal beli tanah aja. Kok bisa sih? Beli lagi kerjaannya. Suaminya kerja apa sih? Ngapain sibuk yang begitu? Ngurusin suaminya kerja apa? Kenapa? Oh, kalau enggak, saudara pengen tahu aja, biar barangkali kalau kita tahu kerja lakinya apa, kita mau suruh laki kita kerja begitu juga. Gitu kan, gak sesederhana itu.
Tapi untuk menjadi orang, jangan jadi orang yang sibuknya malah ngurusin urusan orang. Kamu mau sibuk boleh. Pertama sibuk ngurusin bekal akhirat, sibuk cari biaya kehidupan, artinya hari ini fokus sama apa? Sama yang kamu cari aja, gak usah fokus sama yang orang kerjain. Kalau kamu mau usaha, fokus dengan usahamu, gak usah nengok usaha orang. Betul apa enggak? Iya, cari aja yang kamu mau cari. Boleh kok, bukan gak boleh. Terus kalau seandainya kamu mau hidupnya nikmat, artinya berarti ini muncul pada rasa kemauan. Saya pengen rumahnya ada AC. Saya pengen rumahnya luas. Saya pengen rumahnya nyaman. Saya pengen rumah tuh ada taman. Pengen? Diingetin, boleh. Tapi cari yang halal. Cari yang halal. Berarti tanggung jawab kita itu nyari yang halalnya. Cari kenikmatan dengan cara yang halal. Berarti kalau sekarang nih Bu, maaf, Ibu ngelihat ada orang punya, dia pergi jalan-jalan. Ibu mau bilang dia tabdzir atau dia apa? Ini orang mubazir. Ibu mau bilang itu mubazir atau dia lagi nikmatin hidupnya? Ayo. Ibu grup yang mana? Ibu grup mubazir apa grup yang menikmati hidup? Orang Indonesia ini memang konsumtif semua memang. Memang kan demennya begitu. Kalau kita lihat orang hari ini sedang bepergian, jalan-jalan, senang-senang, nikmat-nikmat, kita kan nggak tahu keuangan mereka. Kenapa kita repot ngatain tabdzir? Kenapa kita repot bilang mubazir? Kalau ada dari kita yang tahu, punya sesuatu yang lebih utama untuk kita utamakan, maka saat kita mengeluarkan sesuatu untuk kesia-siaan, itu disebut namanya mubazir. Ini berkenaan sama diri kita. Adapun orang, kita lihat dompetnya juga nggak pernah, lihat rekening tabungannya juga nggak pernah, betul apa enggak? Kok bisa-bisanya kita yang repot menilai ini mubazir? Ada orang beli baju, masuk ke toko beli baju, betulan nunjukin, bisanya mubazir aja. Dompet-dompet dia, duit-duit dia, rekening-rekening dia, yang repot ibu, yang sewot ibu. Kalau kita mau lihat dari kacamata ini orang hidupnya mubazir. Ini orang hidupnya mubazir, oke? Itu bukan dari sudut pandang kita. Ini perlu kita luruskan menjadi cara pandang kita kepada diri kita sendiri. Kapan itu menjadi mubazir? Kita yang tahu. Saat kita mengeluarkan sesuatu padahal ada yang lebih penting daripada itu, kamu mubazir. Atau tabdzir. Kamu tahu anakmu butuh. Misalnya, kamu tahu pasanganmu butuh, istrimu misalnya kalau laki-laki. Tetapi dia, yuk, waktunya nikmatin hidup. Seandainya dia mutusin itu, masalahnya sama kita apa? Selagi bukan keluarga kita nggak ada masalah. Duit-duit dia, yang susah-susah dia, yang kalau lagi nggak punya duit dia, masalahnya di kita nggak ada. Masalah di kita kalau berkenaan sama kita. Kalau berkenaan sama kita, maka kalau kita kedapetan, Ustazah saya punya suami royal banget, entar ngajaknya jalan. Masalahnya saya sayang Ustazah, bentar lagi waktunya anak masuk sekolah, bentar lagi begini, jadi kayaknya gimana gitu. Saya nanya, Bu, ikut bantuin nyari gak? Satu. Saya nanya lagi, waktu-waktunya bayaran-bayaran itu dipenuhin gak? Dipenuhin. Masalahnya di mana? Nih kadang nih istri nih suka meribetin sesuatu yang gak perlu diribetin.
banget jadi orang. Suami bisa ngajakin jalan, syukur. Daripada ngajakin jalan orang. Bener loh. Suami seneng buang-buang uang misalnya, seneng aja. Daripada ngajak orang mending ngajak istrinya kan, dipikir suami. Dia mau ngajakin kita jalan. Mau. Bininya tinggal protes, sayang duit, kita tuh perlu nabung. Kamu tuh harus mikirin nanti kalau terjadi sesuatu. Kesel suami. Apa itu ngilangin kebiasaan dia yang sifatnya konsumtif tadi? Enggak. Ada orang nanya sama saya, Ustazah, saya diajak suami saya hadir daurah Habib Umar di Jordan. Keren gak? Pengen punya laki kayak gitu? Iya. Tapi pada saat itu dia ragu. Saya mikirin, Ustazah, apa itu gak buang-buang duit? Nah, perempuan itu begitu Bu, ibu pas ngelihat begini enak banget. Dia yang tahu kondisi keuangannya kan. Maka muncullah pemikiran, apa itu gak terbilang mubazir Ustazah? Saya jawab, kalau diajak suami ngikut aja. Nikmatin aja. Nih Ibu hari ini nih suami ngajakin kita makan bakso yuk. Ya. Pinggang rentek kayak apa juga gitu ya. Hah? Jangan pernah nolak. Bilangin. Suami bilang kita cari nasi goreng yuk. Aduh mata ngantuk banget. Kebiasaan. Jangan pernah nolak, saya bilangin. Karena kalau ibu udah ngilangin yang namanya kesempatan dia mau cari nyaman sama kita, maka kelamaan nanti nyari nyamannya tempat lain. Kan sebenarnya sederhana. Emang kayaknya kesannya ya Allah, udah tahu jam segini nyari nasi goreng gitu. Misal, saya bilang jangan pernah nolak. Mau diajak kemana aja jangan nolak, iya ikut. Tapi gimana Ustazah, ya Allah, boros banget. Saya selalu bilang, nih, kalau boros, ngajakinnya makannya di restoran. Boros, karena kalau makan di restoran habisnya bisa sekian ratus ribu, ya kan? Kita lagi mau ngehemat nih, ngomongnya gimana? Ibu kalau ngomong begini sama dia, jangan di restoran. Kalau di restoran sayang duitnya, mending kita ke warteg. Saya jamin dia nggak mau ke warteg. Kenapa? Karena itu punya kelaki-lakian diragukan. Jadi terus gimana Ustazah? Bilangnya gini Bu. Aku kok lagi pengennya nasi goreng ya. Aku kok lagi pengennya nasi goreng ya. Tahu kenapa nih kok kayak pengen banget tuh nasi goreng pengkolan. Berubah tuh. Psikologinya langsung mikir gini nih. Oh iya, masalahnya bini saya lagi pengen nasi goreng. Iya deh, demi nyenengin dia. Keluarnya cuma 50.000 berdua. Tadinya mau keluar 250.000 nggak jadi. Selamat 200.000, alhamdulillah. Tapi ibu nggak hanya ngecewain dia, nggak tahu bilang ngapain ke restoran mahal-mahal, buang-buang duit itu tuh Bu. Aduh, kalau ibu tahu suami kesel banget digituin. Dia ngomong dalam hatinya gini, jadi saya nyari duit buat siapa sih? Udah nyari duit, udah disuruh nyari duit, giliran mau seneng sama keluarga malah diceramahin, malah dinasehatin, malah digituin. Makanya jangan. Pinter-pinter kita jalannya mah tetap jalan, jangan ditolak. Jalan cuman akalin. Pengen banget tuh ame soto di sini. Soto apaan? Kamu belum pernah cobain kan? Enak.
Gitu. Iya, bener. Perginya tetap pergi. Saya bilang jangan pernah dibatalin. Pergi. Tapi kalau kita berasa momennya nggak tepat, karena kita sebagai perempuan memang diminta untuk pinter-pinter dalam mengelola keuangan, iya, kita yang alihin, tapi dia nggak boleh nyadar kalau kita lagi alihin dia. Makanya caranya pentingnya gimana? Belajar. Jadi ngomongnya kesannya nggak menggurui. Coba bilang, ngapain di warteg mahal-mahal? Dia bakal bilang, nggak jadi jalan. Kesel kan? Oh soalnya kalau udah begitu tuh jalannya nyampe di sono ngegerutu tuh. Apalagi perempuan kalau udah Masya Allah mulutnya nyampe suami udah seneng-seneng mau ngajak dia ke restoran, begitu cobain biasa aja. Rasanya sambel sama tuh laki pengen dicocol ke mulutnya. Udah diajak, pengen disenengin ya. Nyenengin kagak, jawabannya begini doang. Enakan juga sambal saya di rumah. Pengen diulek tuh sambal, pengen dikasih ke ibu apa nih. Aduh, udah mau diajak seneng jalan-jalan pergi, mulutnya tapi nggak bisa dijaga. Enggak Bu, seneng aja nyengir. Masya Allah suami saya baik banget. Makan makasih ya Bang, ya Allah kamu menuhin hajat aku. Kemana ngajak nasi goreng tuh? Yang di pengkolan tapi Bu puji-puji, wah bangga dia udah kayak yang punya duit 5 juta di dompetnya. Aduh, bawalah makan ke restoran mana udah mahal-mahal, ibu pulang ngegerutu. Restoran begitu aja jangan dimasukin lagi, mahal mana nggak enak begini begitu. Aduh, terus harga diri langsung jatuh semua ya. Aduh, ini bini kayak nggak bisa diajak senang kayaknya. Nggak enak Bu digituin. Iya, kita mau hidup nikmat. Tapi ingat, pengen hidup nikmat tolak ukurnya jangan pernah nengok nikmatnya orang. Walaupun hari ini kita lihat orang hidupnya pas-pas, barangkali tuh orang lagi dalam kondisi yang lagi saya sampaikan. Bisa jadi suaminya konsumtif, bisa jadi istrinya yang konsumtif, tapi suaminya ngikutin aja. Bisa jadi ilmunya suaminya yang pinter, saban istrinya dimasukin ke toko, cakep gak Bang? Kurangnya kayaknya. Nah, suaminya udah lihat harganya, oh mahal, kayak kurang, kayak kamu gemukan di sini kelihatan. Nah, itu suami barangkali juga punya ilmunya di situ. Iya, kita ganti toko aja, coba lihat toko lagi kali ada lagi barangnya yang lain gitu. Tapi pas cocok harganya cakep banget. Istrinya demen ngayap, suaminya imbangin, tapi gimana dompet nggak sesuai. Nah, dia belaga di depan istrinya, yang mahal dibilang jelek, yang cakep dibilang yang murah dibilang bagus. Pinter-pinter dia ngomong begitu, nyesuaiin. Nah, kita ngelihat kan dari kacamata kita, nggak usah kita komentarin. Jadi orang hidup masih baru mulai udah buang-buang uang, udah mubazir, udah ini, nggak usah. Kita cukup lihat dompet kita aja. Kita pengen seneng, kata Allah, cari yang halal. Jadi hari ini siapa aja mau pergi ke belahan dunia manapun, asal halal, silahkan. Hari ini orang mau punya rumah, selebar apapun rumahnya, luas tanahnya, silahkan, yang penting halal. Kan gitu. Orang mau ngerasain nikmat yang kayak gimana juga silahkan. Ada orang misal contoh buah anggur harganya di toko buah pinggiran berapa duit sih? Begitu keluar anggur baru sama-sama tapi harganya 1 juta. Kita mikir, gue mah ogah beli. Kata siapa? Ya kita. Enggak, kenapa ngerasa gak penting? Dia bilang, saya mau menikmati hidup. Pengen ngerasain anggur 1 juta. Kayak gimana tuh rasanya anggur 1 juta? Semua orang bilang mubazir. Ngapain ente buang-buang duit, rasanya sama. Ngapain? Kata kita kan, karena kita gak punya keinginan.
Selagi dia beli pakai duitnya, nyarinya halal, makanan yang dimasuk ke dalam perutnya terhitung hisab tapi halal. Halal. Kita makan anggur boleh jadi murah harga 20.000. Tapi ngambil hak orang dari jalan yang salah, kena hisab juga tapi dosa. Dosa. Kena hisab juga tapi dosa. Maka nggak ada urusan kita. Orang mau beli apa, harganya seberapa, tabzir, mubazir. Ya, Allah ingatin, innal mubadzirina kanu min ikhwan syayatin. Orang yang membuang-buang uangnya tanpa guna gitu, itu kan temannya syaitan. Maka kita diajarin menggunakan sesuatu dengan bijak, dengan benar. Mau cari nikmat silahkan, halal, benar. Kau nikmatin betul-betul. Pengen nginep di hotel yang harganya seharinya 3 juta. Kata teman bilang, saya mah merem doang, carinya mah yang 300.000 aja. Ya, 300.000 aja, taruh kepala di bantal udah nyenyak banget gitu ya. Udah nyenyak banget, ngapain sampai yang segitu, mendingan duitnya kita tabung katanya. Kata yang bilang mau beli yang 3 juta, beda lagi. Saya pengen rasain. Semua dinikmatin sama dia. Ajib, kasurnya, bikin teh, berendam, semua dirasain. Dia menikmatin hidupnya, boleh. Halal kan? Duit siapa? Ya nggak boleh ibu ngambil duit orang. Mau begitu ngambil duit orang nggak boleh. Punya duit sendiri, dia mau ngerasain hak dia. Apa urusannya kita komentarin dia? Sombong, mubazir, pamer, inilah itulah. Apa gunanya? Nggak ada gunanya. Dari sini kesimpulan ini, nggak ada bekal dalam hidup kita yang paling manfaat ini dalam kehidupan kita kecuali itu urusan amal soleh yang kita bawa kepada akhirat. Makanya kita dianjurin banyakin amal. Sekalipun kita mau mencari bekal ya, berupa harta, berupa kehidupan, kebutuhan hidup dan lain sebagainya, kita harus apa? Harus dengan cara yang benar. Jangan sampai walaupun kita hidup nih gak punya banyak mau tapi bebanin orang, kan repot. Kita pasrah, emang begini hidup kita, tapi kita selalu jadi beban buat orang. Entah mungkin beban keluarga, entah mungkin jadi bebannya anak kita sendiri kadang-kadang, kita gak tahu. Apalagi makin hari kesini kehidupan seolah-olah urusan rezeki berkahnya makin dicabut sama Allah. Kan berkah makin gak ada. Anak ternyata bayar urusan rumahnya aja udah keteter, urusan bininya belum, urusan anaknya sendiri belum. Pakai ada beban orang tua juga yang harus dia tanggung, gitu kan. Makanya orang tua dulu paling gak mau tua bawa diri gitu, gak punya apa-apa. Tibang udah sekarang waktunya kamu nyenengin kita. Nggak. Orang tua dulu pantang begitu. Yang ada sampai titik darah penghabisan. Dia wafat, justru dia ninggalin banyak hal buat kita. Banyak hal buat kita, nggak mau. Rumahnya dirasa punya. Makan, anaknya ngasih malah dibilang, kamu udah cukup nak. Kalau perlu kamu masih butuh pakai aja. Ibu nggak butuh-butuh banget. Ibu nggak perlu. Ibu alhamdulillah ada. Itu besar hatinya orang tua. Kenapa? Emang ternyata sumbernya dikasih sama Allah. Sampai dia tua dia masih dapetin rezeki. Nggak minta, nggak nyusahin anak. Tapi kan kita juga sadar ada beberapa orang di luar sana yang hidupnya memang ya mau tidak mau dia nyusahin keluarganya, entah anaknya, entah saudaranya. Kenapa? Karena dia terima nasib hidup di awal mulanya gak ada ikhtiar, gak ada usaha, gak ada dia berupaya bagaimana ngerubah nasibnya dan lain sebagainya, atau bentuk dari jalur ikhtiar doanya sama Allah dan lain sebagainya. Kita hidup di dunia setidaknya cari bekal untuk dirimu. Jangan sampai
kita nyusahin orang untuk hidupnya kita di dunia. Ntar kita butuh orang juga. Waktu kita meninggal kita butuh diurus sama orang. Ya kan? Tapi kalau kita punya, orang akan jauh lebih kan ngurusin kita. Jauh lebih. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala beri kita peringatan. Cinta sama dunia gak boleh. Dunia ini semuanya hiasan. Kenapa? Karena Allah beri kita iming-iming yang lebih indah di akhirat. Tapi Allah gak pernah nyuruh kita, jadilah kamu miskin. Enggak. Jadilah kamu susah. Jadilah kamu orang gak punya. Allah gak pernah suruh itu. Merasa miskin dilarang sama Allah. Belaga gak punya dilarang sama Allah. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan orang hebat adalah orang yang paling bisa nutupin ketidakberdayaannya. Itu orang hebat. Dia gak punya tapi gak mau nunjukin ke orang dia gak punya. Rekeningnya saldonya paling sedikit tapi di depan orang dia bilang, alhamdulillah, aneh punya segalanya. Sangkingan kita gak dianjurin. Tenang, kalau kamu hidup sudah punya satu keluargamu punya kaya, kau sudah tidak perlu capek lagi hidup. Pernah nemu hadis begitu? Kalau kakakmu sudah jadi orang kaya, kau gak perlu lagi nyari uang. Ada hadis begitu? Kalau kamu dari keluarga orang kaya, gak perlu lagi cari uang. Ada pernah? Ada mana? Gak pernah. Gak ada hadisnya. Kenapa? Karena biar gimana juga kita disuruh ikhtiar. Talabul halal wajib ala kulli muslim. Kata Nabi, mencari yang halal itu wajib bagi setiap orang muslim, wajib. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah berikan kepada kita jalan rezeki yang halal, yang barokah. Ya, kalau kata ulama, masalah rezeki saya tahu semuanya udah ditakar. Dan saya enggak khawatir. Tapi masalahnya ada rezeki yang diberkahi, ada rezeki yang tidak ada berkahnya. Dan saya takut rezeki yang Allah catat untuk saya enggak punya berkah. Maka saya enggak lagi sibuk minta rezeki, tapi yang saya sibukkan adalah saya minta barokah. Berkah rezeki. Enggak sibuk cari rezekinya, karena kalau dia udah usaha, udah kerja, udah tawakal sama Allah, jatah rezeki pasti dikasih, ada jatahnya. Tapi masalahnya berapa nilai itu tak akan menentukan kita puas atau tidak, tercukupkan kebutuhan kita atau tidak. Apa yang membuat itu terasa akan cukup, terpuaskan? Saat Allah berikan keberkahan di dalam rezeki. Maka kita minta sama Allah, semoga Allah berikan kepada kita rezeki yang halal, yang barokah, yang luas, insya Allah, yang dipenuhi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.